Ketika kita berbicara tentang keterampilan sosial, seringkali fokusnya pada hal-hal yang terlihat seperti senyuman, jabat tangan, atau cara berbicara kita yang baik. Tapi, tahukah kamu bahwa ada aturan sosial yang tak terucap yang mungkin lebih penting dari itu semua? Aturan-aturan kecil ini bisa membuat perbedaan besar dalam cara kita bergaul dan berinteraksi dengan orang lain. Dalam video ini, kita akan mencari tahu bersama aturan sosial yang bisa membuatmu menjadi orang yang lebih baik. Ketika seseorang meminjam uang dari teman atau keluarga, seringkali ada ketidaknyamanan yang muncul jika pinjaman tersebut tidak segera dikembalikan. Bayangkan bagaimana rasanya jika kita berada di posisi yang sama. Kita memberikan bantuan dengan baik hati, namun tidak melihat tanda-tanda pengembalian. Ini bisa menimbulkan ketegangan dalam hubungan, bahkan menyebabkan keretakan. Dengan mengembalikan hutang sebelum mereka memintanya, kita menunjukkan bahwa kita menghargai bantuan yang mereka berikan dan bahwa kita bertanggung jawab terhadap kewajiban kita. Ini menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan saling percaya antara kita dan pemberi pinjaman. Selain itu, mengembalikan hutang dengan cepat juga menunjukkan integritas dan kejujuran kita sebagai individu. Ini adalah tanda bahwa kita adalah orang yang dapat diandalkan dan dipercaya. Jadi, ingatlah untuk selalu mengutamakan mengembalikan hutang tepat waktu. Hal kecil ini bisa membuat perbedaan besar dalam hubungan kita dengan orang lain. Jangan pilih hidangan termahal ketika ditraktir makan. Mengajarkan tentang pentingnya sikap rendah hati dan penghargaan terhadap kesempatan yang diberikan oleh orang lain. Ketika seseorang mengajak kita makan, mereka melakukan tindakan baik dengan memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama menikmati hidangan. Sebagai ucapan terima kasih atas undangan tersebut adalah tindakan yang sopan untuk tidak memilih hidangan termahal di menu, memilih hidangan yang lebih sederhana atau sesuai dengan anggaran yang dianggap wajar. Selain menunjukkan kesederhanaan, juga menghormati tuan rumah. Selain itu, sikap ini menciptakan kesan bahwa kita menghargai apa yang diberikan kepada kita. Dengan tidak mengambil keuntungan dari kedermawanan orang lain, kita memperlihatkan bahwa kita tidak egois dan mampu menempatkan diri di posisi orang lain. Ini menciptakan atmosfer yang nyaman dan ramah, di mana hubungan antar individu dapat berkembang secara positif. Dengan menjaga sikap rendah hati dan menghargai kesempatan yang diberikan oleh orang lain, kita tidak hanya memperkuat ikatan sosial, tetapi juga menciptakan lingkungan yang penuh dengan saling penghargaan dan kebaikan. Jadi, di setiap kesempatan untuk makan bersama, mari kita tunjukkan rasa terima kasih dan penghargaan kita dengan sikap yang sederhana dan rendah hati. Saat kita membuka pintu bagi seseorang yang datang di belakang kita, kita tidak hanya memberikan kenyamanan fisik, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa kita peduli dan menghormati kehadiran mereka. Tindakan sederhana ini membangun dasar bagi budaya sopan santun yang menjadi landasan dalam hubungan sosial. Ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya peduli terhadap kenyamanan diri sendiri, tetapi juga memperlihatkan kebutuhan dan kesejahteraan orang lain di sekitar kita. Bahkan hal ini menciptakan lingkungan di mana saling menghormati menjadi norma, mengurangi potensi konflik, dan meningkatkan rasa persaudaraan. Selain itu, menghormati orang lain tanpa memandang status atau pangkat mereka adalah tanda dari kesadaran sosial yang tinggi. Ini mengingatkan kita bahwa setiap individu pantas dihormati dan diperlakukan dengan baik, tanpa memandang faktor eksternal seperti usia, jenis kelamin, atau status sosial. Selain memberikan manfaat secara langsung dalam interaksi sehari-hari,
Sikap ini juga membawa dampak jangka panjang yang positif dalam membangun hubungan yang kuat dan keharmonisan. Ketika kita memperlakukan orang lain dengan hormat, kita juga membuka pintu untuk menerima perlakuan yang sama dari mereka. Ini menciptakan lingkaran saling menghormati yang saling memperkuat, menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan positif. Jadi, mari kita praktekkan aturan ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Setiap kali kita membuka pintu bagi seseorang atau memberikan perhatian kepada orang di sekitar kita, kita sedang membangun fondasi yang kuat untuk hubungan yang penuh dengan penghormatan dan saling menghargai. Menyoroti pentingnya keterampilan mendengarkan dalam interaksi sosial kita, terlalu sering kita cenderung terburu-buru untuk menyampaikan pendapat kita sendiri tanpa memberikan kesempatan orang lain untuk menyelesaikan pembicaraannya. Namun, dengan sikap sabar dan menghargai proses komunikasi yang berjalan dua arah, kita menciptakan ruang untuk pemahaman yang lebih baik dan hubungan yang lebih erat. Mendengarkan dengan sabar merupakan kunci untuk memahami sudut pandang orang lain secara lebih mendalam. Ini memungkinkan kita untuk melihat dari perspektif yang berbeda dan menghargai keragaman dalam pemikiran dan pengalaman. Selain itu, dengan memberikan perhatian penuh kepada pembicaraan orang lain, kita menunjukkan rasa hormat dan kepedulian terhadap perasaan dan ide mereka. Selain itu, dengan menunggu giliran untuk berbicara, kita juga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan terbuka bagi semua pihak yang terlibat dalam percakapan. Ini memberikan kesempatan bagi semua orang untuk merasa didengar dan dihargai tanpa merasa terintimidasi atau tergesa-gesa. Selain manfaat interpersonal, keterampilan mendengarkan yang baik juga membantu kita dalam membangun hubungan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Orang-orang cenderung lebih suka berinteraksi dengan mereka yang bersedia mendengarkan dan memahami daripada mereka yang hanya fokus pada diri sendiri. Oleh karena itu, dengan mengutamakan mendengarkan dengan sabar, kita menciptakan fondasi yang kokoh dan hubungan yang sehat dan bermakna. Ungkapan terima kasih bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga merupakan cara untuk menyampaikan rasa penghargaan dan gratitude atas perbuatan baik yang telah dilakukan. Ketika kita mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah membantu kita, kita memberikan pengakuan atas nilai kontribusi mereka terhadap kehidupan kita. Ini menciptakan ikatan yang lebih erat antara kita dan orang lain, karena orang yang merasa dihargai cenderung merasa lebih terhubung dan lebih termotivasi untuk terus memberikan dukungan di masa depan. Selain itu, ungkapan terima kasih juga memiliki dampak yang positif pada kesejahteraan psikologis kita sendiri. Dengan mengalihkan fokus dari diri sendiri ke orang lain dan menghargai perbuatan baik yang telah diterima, kita membuka pintu untuk merasakan kebahagiaan dan kepuasan yang lebih besar dalam hidup. Tidak peduli seberapa kecil atau seberapa besar bantuan yang diterima, mengucapkan terima kasih adalah langkah yang sederhana namun sangat berarti dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Ini menciptakan lingkungan di mana kita saling menghargai dan dukungan saling terjalin, menciptakan ikatan sosial yang kuat dan mendukung bagi semua orang yang terlibat. Jadi, mari kita jadikan ungkapan terima kasih sebagai bagian yang tak terpisahkan dari interaksi sosial sehari-hari. Dengan menghargai kontribusi orang lain dan menyampaikan rasa terima kasih secara tulus, kita tidak hanya memperkuat hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih positif dan menyenangkan untuk hidup bersama. Penuhi janji mengingatkan kita akan pentingnya konsistensi dan integritas dalam menjaga hubungan sosial.
Janji adalah komitmen yang kita buat kepada orang lain, dan ketika kita tidak mampu memenuhinya, hal itu dapat mengakibatkan kekecewaan dan hilangnya kepercayaan. Dalam hubungan sosial, kepercayaan adalah kunci utama. Ketika kita membuat janji kepada seseorang, itu menunjukkan bahwa kita dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Namun, jika kita gagal memenuhi janji-janji tersebut, hal itu dapat merusak reputasi kita dan mengurangi kepercayaan yang telah dibangun. Lebih baik tidak membuat janji daripada membuatnya dan tidak mampu memenuhinya. Sebelum membuat janji, penting untuk mempertimbangkan kemampuan kita untuk memenuhinya dan hanya berjanji jika kita yakin bisa melakukan itu. Ini adalah langkah yang lebih bijaksana daripada membuat janji tanpa pertimbangan yang matang. Dengan mempraktekkan aturan ini, kita memperlihatkan integritas dan tanggung jawab sebagai individu. Ini menciptakan hubungan yang lebih kuat dan lebih bermakna dengan orang lain, karena mereka tahu bahwa kita dapat diandalkan dalam menjaga kata-kata kita. Jadi, mari kita ingat selalu untuk mempertimbangkan konsekuensi dari setiap janji yang kita buat. Dengan menghormati komitmen kita dan memenuhi janji-janji kita, kita tidak hanya memperkuat hubungan sosial kita, tetapi juga membangun reputasi yang baik sebagai individu yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Menggarisbawahi pentingnya menjaga kepercayaan dan privasi orang lain dalam hubungan sosial kita. Ketika seseorang mempercayakan rahasia kepada kita, kita menunjukkan bahwa mereka menganggap kita sebagai individu yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga rahasia tersebut dengan baik. Meskipun dalam situasi di mana hubungan kita dengan orang lain tersebut berubah. Menjaga rahasia dengan baik adalah tanda dari integritas dan kejujuran kita sebagai individu. Ini menunjukkan bahwa kita memahami pentingnya kepercayaan yang diberikan kepada kita dan bahwa kita siap untuk mempertahankan kepercayaan tersebut dengan baik. Selain itu, ketika kita memegang rahasia orang lain dengan baik, kita juga menciptakan lingkungan di mana orang merasa nyaman untuk berbagi dan terbuka dengan kita. Ini memperkuat ikatan emosional antara kita dan orang lain, karena mereka tahu bahwa mereka dapat mengandalkan kita untuk menjaga privasi mereka dengan baik. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, menjaga rahasia juga berarti menghormati privasi online orang lain. Kita harus berhati-hati dalam menyebarkan informasi pribadi orang lain di media sosial atau platform online lainnya, bahkan jika informasi tersebut tampaknya tidak sensitif. Jadi, mari kita ingat untuk selalu menjaga rahasia dengan baik dan menghormati privasi orang lain. Dengan demikian, kita tidak hanya memperkuat kepercayaan dan hubungan sosial kita, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi semua orang yang kita kenal. Mari kita jadikan hari ini sebagai awal untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Mulai praktikkan aturan-aturan sosial tak terucap ini dan lihatlah bagaimana hubungan kita dengan orang lain akan berubah menjadi lebih harmonis dan penuh makna. Ingatlah, kebaikan sederhana bisa memiliki dampak besar dalam hubungan kita dengan orang lain. Jadi, ayo bersama-sama kita tingkatkan kualitas hubungan sosial kita mulai dari sekarang. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa bagikan pengalaman Anda dengan teman Anda atau dengan keluarga di kolom komentar kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami agar terus berkembang dan berbagi informasi dan motivasi kepada Anda semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses, salam perubahan.